Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majlis ini, jadikan pertemuan ini penghapus dosa dan aib. Jadikan majlis ini penguat iman dan amal soleh. Jadikan pertemuan ini membuat Engkau ridho kepada kami. Lindungi majlis ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin. Alhamdulillah. Tes. Bapak Ibu yang baik, terima kasih undangannya. Kalau dilihat dari depan wajahnya, baik di atas maupun di bawah, siga ke artis wae itu. Ini wajahnya ada kemiripan, wajah-wajah banyak masalah. Banyak masalah baik atau buruk? Tergantung. Kalau benar menyikapinya baik, salah menyikapinya buruk. Jadi yang jadi masalah bagi kita bukan masalahnya, tapi sikap terhadap masalah. Nabi Muhammad punya masalah sedikit atau banyak, ringan atau berat, sederhana atau rumit, hasilnya hina atau mulia. Tuh, yang sedang ceramah ini kira-kira banyak masalahnya. Tahu dari mana? Inilah masalah orang Indonesia, sibuk mikirin masalah orang. Berat ringannya masalah dalam hidup bukan oleh berat ringannya masalah. Berat ringannya masalah itu tergantung ditolong Allah atau tidak. Nabi Muhammad masalahnya sangat berat, adalah tidak menyekutukan Allah. Inna syirka ladzulmun azim. Kami tidak menyekutukan Allah, kami tidak menyembah berhala, kami tidak menyembah pohon. Iya, tapi berapa banyak istri yang menuhankan suaminya? Tidak, saya tidak menuhankan suami. Tahu ciri mengilahkan apa? Ciri orang yang mengilahkan sesuatu itu adalah selalu kepikiran si eta teh. Kepikiran terus, ingin dekat dengan dia, takut jauh dari dia. Kalau bersamanya merasa sangat bahagia, tidak bersamanya jadi menderita. Kalau orang terus saja, nah itu udah jadi Tuhannya tuh. Ada yang menuhankan harta, ada yang menuhankan gelar, ada yang menuhankan jabatan. Nih sekarang lagi rada riweuh ya, pengen jadi, pada pengen pilek sekarang orang-orang tuh. Liar karena jabatan, benar? Ada yang pengen dipuji awet muda, eta teh capek tah, karena pengen dipuji sebagai orang kaya, pengen diakui orang lain, dia menuhankan pujian orang. Tidak bahagia orang yang sibuk hatinya berharap dan takut serta cinta kepada selain Allah yang berlebihan.
Jadi salah satu penyebab ibu tidak bahagia teh adalah ibu terlalu banyak berharap dari suami. Padahal suami ibu adalah orang-orang yang tidak bisa diharapkan. Boro-boro ngebahagiakan istri, suami mah ngebahagiakan diri sendiri ge hese. Betul Ki? Kalau ini terlalu berharap dari suami, kalau penyakit suami terlalu takut kepada istri. Sami eta teh lieur. Harusnya hati ini harapnya hanya ke Allah, takutnya juga takut ke Allah. Kalaupun cinta ke makhluk, hanya cinta sekedar ke makhluk, tidak boleh mengalahkan cinta ke Allah. Tah baru bertakwa. Jadi orang bertakwa mah enteng hirup teh dan tidak ngarep-ngarep ti makhluk. Ibu makin ingin dipuji, makin ingin dihargai, makin ingin dicintai, makin ingin dibalas budi, makin sering sakit. Jelas? Tas. Terima kasih, demikianlah hadirin sekalian. Maka dalilnya ibu tong dadah wae itu lagi ceramah. Itu berat. Itu kan ini wungkuna cara rendah. Kunaon majlis taklim teh ena makararia. Halo? Teruskan jangan. Ningali ka dieu si eta dadah nenek bade naon. Lainna tobat kalah centil. Lanjutkan. Baik ke Allah yang paling utama. Baca Al-Baqarah ayat 3. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Naon hartosna? Haya we rahasia gitu. Nah Bu dengerin ya. Jadi Ramadan ini kita coba membersihkan hati dari berharap ke selain Allah. Karena coba dengerin ini dalilnya ya. Man soma Ramadana imanan wahtisaban Gufirallahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan penuh dengan keyakinan, keimanan teh keyakinan ya, dan hanya semata-mata mengharapkan pahala dari Allah, Allah hapuskan semua dosa-dosanya yang lalu. Nah ini yang kita bahas sekarang. Sebab banyak yang saum, banyak yang taraweh, tapi tidak terhapus. Kenapa? Karena tidak pakai keikhlasan. Ibu mau dikasih susu murni gratis 10 liter tiap hari, dikirim ke rumah bebas ongkir, mau? Tapi dicampur dengan kotoran sapi 1 sendok. Mau tidak? 1 sendok tembok. Sendok kecil mau? Dikocekin lah, nggak kelihatan. Seujung sendok mau tidak? Nah Allah teh tidak mau nerima niat yang tercampur. Orang ikhlas seperti jantung, berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu, tidak pernah sibuk menonjol-nonjolkan diri. Jantung mah terus we berdetak siang malam. Yang suka menonjolkan diri teh ambeien, bisul, jerawat. Maka orang-orang yang paling centil paling menderita dalam hidupnya. Ibu teh
Kalau pengen kelihatan langsing teh capek loh Bu. Jadi tara napas ya kan. Jadi migrain. Orang ikhlas teh seperti matahari, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya terus melakukan yang terbaik, enggak pusing orang lain tahu tidak tahu, berterima kasih atau tidak, terus berbuat baik. Tah, orang ikhlas begitu. Atau seperti pohon, tadi ada mikrofon, ya udah ngapa. Ya, sini pinjem. Ada? Nggak ada? Nggak apa-apa. Urusan mas sederhana. Tes. Ya, makasih. Tes. Nah, udah nggak apa-apa ini cadangan. Jadi dimatikan aja yang ininya Kang, di off kan. Akar pohon rindang tidak dipuji akan berbunga, tidak dipuji akarnya, padahal akar yang kerja keras. Berbuah, tidak dipuji akarnya, benar? Atau seperti, nah peperepetan kene. Ya udah nggak apa-apa, yang nggak ngerti nggak usah mikir, dah dipikir juga nggak selesai masalahnya. Cicing we dah nyumbang hente naon hentenya tong seueur kahoyong, ya kan? Dah mikir juga nggak ngerti. Sampai di mana? Jadi lupa saya. Ayam. Ibu tahu tidak siapa yang dihisab pertama di akhirat nanti? Mujahid, orang yang berperang sampai meninggal di medan perang. Tampakkan nikmat. Apa yang kau lakukan? Saya sudah jihad fisabilillah sampai saya mati di medan perang. Tapi Allah berfirman, kadzab, dusta kamu. Kamu berjuang bukan untuk Allah, tapi kamu berjuang karena ingin disebut pemberani, pahlawan. Orang-orang nyebutnya dia mujahid, tapi Allah tidak terima, diseret dalam keadaan tertelungkup jadi ahli neraka. Tidak kurang perjuangannya, tidak kurang pengorbanannya, tidak kurang pengakuannya, yang kurang cuma satu. Apanya? Hatinya lebih sibuk ingin dipuji orang, hancur amalan. Yang kedua dihisab, tahu siapa? Orang yang belajar agama dan mendakwahkannya, belajar Quran dan membacanya. Tah eta teh yang kedua, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat. Menit kuat ibu mah ingin adi hisab dulu. Ya, yang lagi ceramah ini sepertinya barisan kedua nanti dihisabnya. Ada yang masuk surga, tapi ada yang ditampakkan, apa yang kau lakukan? Saya sudah belajar, saya sudah dakwah. Kadzab, dusta kamu, bohong. Kamu belajar agama dan dakwah karena ingin disebut alim ulama, ingin disebut syekh, ingin disebut kiai, ingin disebut dai kondang, ingin disebut ustadz beken, dan engkau sudah dapatkan di dunia, di akhirat diseret tertelungkup jadi ahli neraka. Tidak kurang ilmu agamanya, tidak kurang dakwahnya, tidak kurang followersnya, yang kurang cuma satu,
Hatinya lebih suka dipuji orang daripada diterima oleh Allah. Termasuk yang baca Quran, dusta kamu. Kamu belajar Quran dan membaca supaya dianggap qori, qori'ah, hafiz, hafizoh, dan orang-orang sudah menyebutmu demikian. Di akhirat akan ada yang ahli Quran yang masuk neraka, bukan kurang bagus bacaannya, dia bagus tahsinnya, hafal mungkin 30 juz, mungkin juara kok musabaqah, tapi di sisi Allah tidak diterima sebab hatinya lebih sibuk ingin dipuji manusia. Itu sahih. Yang ketiga dihisab adalah dermawan. Ada dermawan masuk neraka karena dia lebih suka dianggap sebagai dermawan. 5 latihan ikhlas. Jadi tara regang kia ya abdi game. Jadi ingat saya yang kedua. Satu, latihan ikhlas yang pertama adalah banyak merahasiakan amal-amal sunnah kita. Jadi tidak usah selalu ingin diketahui orang. Bolehkah kita sedekah diketahui orang? Boleh. Kalau niatnya memotivasi, menjadi contoh. Tapi harus banyak amal yang sembunyi-sembunyinya. Jadi jangan cuma yang diliatin aja. Yang disunnahkan orang lain tahu adalah amalan fardu. Tapi kalau amalan sunnah lebih baik cukuplah Allah yang tahu. Hati-hati yang punya medsos dan grup WA jam 3. Bangun, bangun. Benarkah membangunkan orang atau pengumuman saya sudah bangun? Udah gitu ada yang ngejawab, namanya grup ini grup WA Ria Bersama ya. Alhamdulillah saya sudah bangun dari jam 2:30. Aduh, terus saya mengumumkan. Saya juga sudah bangun dari tadi, bahkan saya sudah baca Quran. Aduh, reang tanamina juga grup Majelis Ria Bersama ya. Tos Kang, Abah, cukup ya, Akang duduk aja. Dalam teori kalau ada yang bergerak, semua melihat yang bergerak. Dah, cekap, tos weh. Badai lebat, badai di luar, penting cicing. Ya. Lanjut. Hati-hati nih, yang punya medsos, jangan segala diposting. Sekarang tanggal berapa? Alhamdulillah ya Allah. Tanggal 29 ini saya sudah 1,5 kali baca Quran. Gak ada yang nanya. Pengumuman, sahur, potret, ya Allah. Walaupun sahur sederhana, yang penting engkau ridho. Manis. Sadaya we diposting. Yang punya medsos kalau tidak hati-hati, Tuhannya itu followers. Dia lebih sibuk dengan penilaian followers daripada sibuk dengan penilaian Allah. Pasti tidak bahagia. Pasti. Karena Allah tidak memberi bahagia kepada orang yang tidak ikhlas. Udahlah, nggak penting. Hari A punya medsos tidak? Saya juga ada, Pak. Kata yang ngurusnya 21 juta kalau dikumpul-kumpul. Nggak ada apa-apanya. Dan yang ada apa-apanya cuma satu. Allah ridho. Sekarang semua followers ridho. Allah nggak ridho. Untung tidak. Nggak ada apa-apanya. Itu mah cuma ujian. Kalau benar insya Allah dapat pahalanya. Nyebarin yang benar. Kalau salah dipikul dosanya tah.
Jangan capek-capek pengen banyak follower ya Bu. Karena ibu harus mempertanggungjawabkan setiap postingan. Mikir, untung follower abdi mah abdi nyarira. Bagus, aman. Satu lagi anak itu juga saya paksa suruh follow. 2, tadi banyak merahasiakan. Makin banyak rahasia, makin enak. Yang kedua, latihan ikhlas. Ada orang, tidak ada orang, sama baiknya. Kalau orang kurang ikhlas, ada orang baik, tidak ada orang, tidak baik. Ngaji, kalau lagi sendirian, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Ada yang masuk. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Keluar lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Jadi yang tengah buat siapa itu? Kenapa? Kalau mau baik, baik aja. Ada orang, tidak ada orang, baik. Sholat. Kalau lagi sendirian mah meni gesit tangkas. Nah, hari ada orang, Allahu Akbar. Pakai gigi deg segala tuh Pak. Supaya kelihatan khusyuk. Ruku teh dilama-lama tuh. Oke, udah cukup belum ya? Cukup ya. Ada yang acting sholatnya. Ibu tahajud sendiri. Enak ya Allah tolong. Tiba-tiba suami bangun. Ya Allah. Nah jadi ngagibrig. Acting. Apa-apaan. Sengaja dibikin kering bibir teh. Supaya kelihatan saum Daud. Nah ibu masalah sate menikering ya. Ya abdi teh kedah ngarahasia menuju saum Daud. Ya deh. Ada orang yang beda-beda. Nah sekarang nih Pak, musim medsos. Banyak yang rada munafik kayak gini. Di depan orang soleh. Tapi kalau sudah sendirian, di kamar, di mana. Sekarang banyak orang yang suka berkhalwat. Berkhalwatnya bagus. Kalau dengan Allah, ini berkhalwat dengan HP dan yang dilihatnya maksiat di sini. Berapa banyak tak ke masjid mau meni kopiah putih, meni leko ke mana? Subuh lah tuh ke masjid ya, setajan azan. Jadi masjid kieu we Pak. Nanti nyumput di mana we? Gitu we. Bermaksiat, berzina matanya. Nah, orang yang ikhlas mah ada orang, tidak ada orang sama karena ada Allah. Al-Hadid ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun ada dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Oh. Baca Ali Imran ayat 5. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi baik di bumi maupun di langit. Tuh. Surat Ghafir 19. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui khianat mata, jinah mata, dan apa yang disembunyikan di dada. Tetiasa ngabohong ke Allah.
Lelaki ini jika nu soleh mah ke masjid ID nyumput kieu. Zaman dulu mah mau maksiat rada hese. Sekarang mah sekejap atuh yang paling aurat tuh kelihatan di sini. Dulu mah lihat istri tetangga bisa digaplok. Sekarang mah di dia istri orang diamat-amati. Suami orang, ada ibu-ibu lihat lelaki gimana sih? Biasa aja. Kita mah liar wae namanya. Oh biasa aja bu. Nggak ngaruh. Kenapa beda dengan Quran ya? Quran itu menceritakan tentang Nabi Yusuf. Siti Zoleha naksir tuh pada udah punya suami karena ngeliatin terus sampai robek baju Nabi Yusuf belakangnya. Saking lari ditahan. Heboh. Kata ibu-ibu Zuleha enggak kuat pada udah punya suami ngegoda pembantunya. Dikumpulkan teh ibu-ibu gosip teh. Kasih buah-buahan, kasih pisau. Terus Nabi Yusuf disuruh keluar. Tangannya pada robek. Eta teh perempuan semua. Mau enggak ngaku juga terserah. Saya lebih percaya ke Quran. Tong tengaku bu, sami. Ibu kebanyakan lihat aktor drama Korea. Aduh ini karase pisan. Pas ningali caroge, astagfirullah. Bangun tidur ngegebek, nah ya aki-aki. Berarti ibu nini. Aduh bapak oge. Pas gugah, nah ya ini di samping. Berarti apa aki-aki. Saha eta. Sudah habis belum waktunya? Gak usah pakai marah, biasa aja jawab baik-baik. Belum. Iya emosi wae barang. Udah dan gak ngaku. Bu, Pak, udahlah. Tong riwe. Ibu ada suami, gak ada suami tetap beberes, tetap rapi. Jangan hanya karena ada suami ibu mah gak bisa ngasih pahala. Jangan. Kalau mau jadi orang baik weh. Ada yang lihat, nggak ada yang lihat, sama aja. Allah pasti lihat. 3. Jangan ingin dipuji, jangan takut dicaci. Ulangi. Jangan ingin dipuji, jangan takut dicaci. Sekali lagi. Kalau bisa kayak gini ikhlas. Orang tidak ikhlas, kalau dipuji semangat, tidak dipuji tidak semangat, dicaci patah semangat, pasti tidak ikhlas. Orang yang ikhlas anteng, dipuji tidak dipuji, dicaci sami. Sebab puji caci mah sama dengan ember jatuh, nggak ada apa-apanya. Tapi bahayanya bahaya yang mana? Dipuji atau dicaci? Nih ada di ruangan ini ya, seseorang. Udah pernah dia ditakdirkan dipuji rame-rame. Udah gitu ditakdirkan dicaci maki rame-rame. Aneh ngararomong kieu. Demi Allah, dengerin ini sumpah nih. Demi Allah,
dipuji rame-rame, dihormati rame-rame, jauh lebih bahaya dibanding dicaci maki. Orang yang senang dipuji dekat sekali dengan sifat munafik. Orang yang senang dipuji manusia kecenderungannya hanya membagus-bagus topeng. Tapi orang yang senang dipuji Allah ngebagus-bagus hati dan amal. Orang yang senang dipuji manusia tidak bisa bahagia, capek hati. Tapi yang senang dipuji Allah adem, enteng, nikmat hidup ini. Bu, Ibu, jujur, jangan langsung solehah, yang asli dulu. Ibu khusyuan mana? Sholat atau dandan? Atau sudah ngerti kenapa ibu-ibu sangsara ya? Ibu mah lebih riweuh dengan penilaian orang daripada sibuk dengan penilaian Allah. Ibu, hayang katingali geulis teh capek loh Bu. Capek. Hayang katingali bodas teh capek. Katanya, saya mah teu paduli wajah saya mah. Hoyong katingali langsing teh hese. Mam hese. Hoyong katingali beunghar banyak cicilan. Yang enak dalam hidup mah just the way you are. Apa artinya? Dilarang merokok, Pak. Yang enak dalam hidup mah puas dengan apa yang Allah berikan. Qanaah, senang dengan yang Allah takdirkan. Syukur dengan apa yang ada. Oh, nikmat. Bu, jangan takut jadi tua. Kenapa? Karena udah jadi, ya. Ibu jangan lihat-lihat potret waktu SMA. Sudah selesai masanya. Dulu ibu pakai seragam SMA lucu. Sekarang dipakai lagi tentu lebih lucu. Naon ngelilir maneh. Anteng we hidup mah benar. Yang penting mah hati bersih, amal diterima Allah, beres. Orang lain mau nyebut nah nenek teh mending ngariut gitu. Jika dorok-dok kacayan, alhamdulillah. Dorok-dok ge hirup ya. Enggak ada ribetnya. Beneran Bu. Oh, orang yang senang dipuji teh capek. Hoyong katingali beunghar, euleuh cicilan wungkul. Sampai ada seorang suami yang mengeluh, istri saya tuh ke pengajian kayak makan obat loh, sehari 3 kali. Tapi yang berubah tuh cuma seragamnya. Kelakuannya mantep. Yang meningkat teh sugan teh bakal meningkat iman, ternyata yang meningkat cicilannya. Kunaon? Bukan tidak boleh punya seragam baru, tapi tong lieur ingin dipuji orang. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat rupa dan hartamu, casing, bungkus, tapi Allah lihat hati dan amalmu. Tos, tong centil, secukupnya weh. Ya mau don. Tikunan nih kita yang kerudung teh hesek bisa nih. Nembe cicing tah.
Ada di Perumnas pensiun, si bapak bilang gini ke istrinya, "Mak, maafkan bapak ya, maafkan ayah." "Kenapa gitu ayah?" "Ya ayah sekarang pensiun, gaji sedikit tapi belum bisa memberikan yang terbaik. Rumah kita adalah rumah pangbututna di Perumnas ini. Ori, ada yang nggak ngerti ini. Adik-adik, bagus sih di masjid, tapi lebih bagus lagi nggak ngobrol. Ya, tahu caranya supaya nggak ngobrol gimana Pak? Dipisahkan. Nggak, jangan keluar. Ada yang itu mundur ke sana nak duduknya. Ya, yang merah ini di sini duduknya sayang. Dek, maju yang merah. Nah, maju lagi. Nah, rada hese ngobrol yang jangan dimarahin, jangan dilarang, cukup dipindahkan aja. Tong gede ambek jadi jam itu. Lihatnya ke sini anak. Kalau mau ngobrol dalam hati aja sendiri ya. Seperti mana? Tolong diingetin ya Pak ya, karena saya sudah tua. Ciri orang yang tua tuh kan 3. 1, mudah lupa. Nah yang kedua dan ketiga saya lupa. Perumnas, maaf, Bapak, jangan ngomong gitu atuh Pak. Kurang apa nikmat dari Allah? Orang lain mah tidak punya rumah. Orang lain hidupnya di tenda. Ada yang di kolong jembatan. Ada yang belum lunas. Kita mah udah lunas. Tapi kan sederhana. Sederhana tuh karena Allah tahu kalau kita dikasih lebih dari ini bisa banyak dosa. Apa gitu mak rasanya punya rumah sederhana gini? 1, susah sombongnya. Naon disombongkeun da teu aya. 2, tetangga enggak ada yang iri sama rumah kita. Naon bade diiriin. 3, enteng ngurusnya. Ngepel ge set beres. Teu riweuh. 4, rumah kita mah aman, nggak pernah didatengin maling. Walaupun nggak dikunci, maling masuk juga prihatin. 5, kita teh bekal mati apa? Kita teh bekal maut belum tentu lama. Insya Allah di akhirat kalau dihisab teh teriuh. Piring 3 ya. Sofa tidak ada juga jojodog. Iya, yang banyak kerudungnya lebih riweuh dihisab. Yang banyak penitihnya, brosna, aja ambek-ambekan we eta. Kamana ieu kerudung ieu tidak cocok dengan kaos kaki. Eueuh. Kaos kaki kada sami jeung kerudung riweuh. Makin mahal, makin bagus, makin keren, makin nyiksa. Coba yang paling stres yang di sini siapa? Yang kesini pakai selop baru, mahal dan belum lunas, tidak tenang, ya kan? Diplastikan di sana kan. Yang paling tenang siapa di sini? Yang sendalna pangbututna lepet dan kiri dua-duanya tenang. Ibu, bapak, jangan ribuh ingin dipuji orang ya. Lempeng we. Bolehkah dandan? Emang wanita boleh enggak ingin kelihatan cantik? Jawab, boleh tidak? Untuk siapa? Suami siapa? Ngarang we. Mana dandan buat kita ya kan? Ngabarohong mama teh.
Kita di rumah maka bayang peang nawe ya kan. Kaondangan dandan stakar kebek. Witi ondangan capek harudang kerudung dibuka rewing. Lipstik dina ceuli ya. Bau kelek hare-hare we. Ibu-ibu mah bisa we ngajawab deh kan bari salah. 4. Jangan nyiksa diri ingin kelihatan lebih dari kenyataan ya. Terima yang ada, puas, syukurin yang ada, enak hidup kayak gitu. Merdeka. Tidak harus ngebanding-banding dengan rumah tetangga, nanaonan. Tiap orang punya takdir masing-masing. Apa? Tetangga eta kulkasnya baru. Tara aya usian paling es batu. Nanaon? Mikiran kulkas batur. Si itu TV-na agung, ya tinggal caketan we. TV yang ada ya nggak? Mau TV yang gede nggak kebeli, deketin yang ada gede tadi. Dunia mah nggak usah riweuh, benar? Kerja yang bagus ada syukurin, lagi nggak ada sing sabar, diambil oleh Allah sing ridho, anteng kayak tukang parkir, banyak mobil tidak pernah sombong, ganti-ganti mobil tidak ujub, diambil nggak sakit hati, tiis we ya kan. Dunia mah jangan bikin kotor hati, betul? Ibu nggak usah pengen bangun yang mahal-mahal kalau nggak punya. Bukan nggak boleh, tapi sok. Coba jujur, ibu bersihan mana hati ibu? Pakai gelang emas bertahta berlian atau pakai karet gelang? Tenangan mana? Kalau gelangnya bagus kayak kepret wae ya kan. Ibu pada kamar mana sih? Ajak-ajak abdi dong. Iya kan, pakai karet gelang mah aman. Bukan tidak langsung disarumputkeun. Teu naon. Dah. Udah ya, mau pulang nih. Belum? Ya. Ibu juga kalau dandan ke suami teh diniatkan dandan teh amal soleh, bukan untuk dipuji suami. Jadi nggak usah nanya, Kang, bagaimana penampilan saya? Itu teh bikin susah suami tahu. Suami mau ngomong apa? Ngomong gelis da teu pati ya kan. Ngomong jelek nggak tega. Jadi paling ya udah, ibu teh mirip kesemek beres. Dah sekarang serius lagi. 4. Gimana kalau orang menghina kita? Ya nggak apa-apa. Nabi Muhammad aja yang mulia, sempurna, ada yang menghina. Masa kita yang hina asli nggak ada yang menghina? Aneh, ya kan? Nggak bahaya dihina orang. Yang bahaya tuh kita suka menghina orang, kita berperilaku hina. Itu yang bahaya. Dihina mah nggak ada masalah. Sabar atau syukur kalau dihina? Syukur. Kenapa syukur? Syukur bukan kita yang menghina. Dan syukur penghinaan orang kepada kita sederhana. Tidak seperti kejelekan kita yang aslinya. Kita kan dipuji orang karena orang enggak tahu. Si ibu eta si banyak omong. Alhamdulillah saya cuma disebut si banyak omong. Berarti dia tidak tahu saya banyak hutang, banyak cicilan, banyak aib, banyak dosa, banyak ketombe, banyak bekas bisul, banyak rorombeheun. Ibu gaya-gaya teh karena ditutupin aja yang jelek-jeleknya ya kan? Benar tidak? Sama. Saya juga diundang ke sini bukan karena keren, karena ditutupin aib dosa Aagim. Jadi aja diundang. Kalau dibuka dosa saya, aib saya, kekurangan saya, bubar pasti.
Makanya jangan sok merasa mulia. Dan penghinaan orang ke kita mah nggak ada apa-apanya dibanding kehinaan kita yang aslinya. Betul? Cuma nggak ngaku aja. Mikir. Makanya saya mah nggak sakit hati dihina teh. Dan penghinaannya juga sedikit dibanding kehinaan yang ditutupin oleh Allah. Ada ibu-ibu datang dari Surabaya. Saya dari Surabaya. Ya Bu, ada yang bisa saya bantu? Saya jauh-jauh ke sini mau minta maaf. Baru juga ketemu kok minta maaf. Pokoknya saya suka ngomongin Allah, maaf ya. Nggak ada masalah Bu. Saya mah nggak pernah pusing dengan apa yang dilakukan orang ke saya. Bukan gitu, gimana? Kata Ustadz di pengajian di kami, kalau kita suka menghina orang, bergibah, maka pahala kita dikasihkan sama yang digibahin. Nah, saya kesini tolong pulangin lah pahala saya. Kok mau mulangin ya? Terima kasih ya Bu ya, yang dulu sudah ngasih pahala ke saya. Matakna tong pipilueun, urus suami sendiri, jangan mikirin suami orang. Aduh, si bapak meni puasa. 4. 1. Rahasia. 2. Ada orang tidak ada orang sama. 3. Jangan pengen dipuji, jangan takut dicaci. Yang keempat, jangan ingin dihargai. Nah, apa bedanya dipuji dengan dihargai? Kalau dipuji cuman omongan dan tulisan. Oh, ibu baik. Kalau udah dihargai, hadirin sekalian telah hadir bersama kita. Mulai dari sana disambut, dikasih jalan. Itu dihargai. Pejabat, artis, orang-orang yang diuji terkenal, itu rata-rata diperlakukan spesial, dan itu lebih bahaya daripada dipuji. Karena orang yang biasa dihargai, nagihnya tuh luar biasa. Itulah sebabnya kalau orang udah jadi jabatan, terus pengen jadi jabatan. Dan orang tuh enek kalau kelamaan. Iya. Kalau bapak nggak pensiun, Pak, yang sekantor teh mual lihat bapak teh. Iya. Apa yang membuat kita bisa dihargai ya? Asal setetes mani, ujungnya jadi bangke. Kemana-mana mama ya kan? Kita begitu. Ini dibalik semua casing kita teh banyak kotoran pada diri kita. Belum lagi sholat nggak pernah khusyuk. Boro-boro khusyuk, ngerti juga enggak, ya kan? Jika bade kemana? Bade tahajud, ada. Padahal di masjid dia ngacapruk, pikirannya. Dan enggak ngerti. Ngaji Fatihah, hafal Fatihah enggak? Hafal Al-Fatihah enggak? Artinya. Ayat kursi hafal? Artinya. Kita mah sholat nggak ngerti, ayat-ayat nggak ngerti, tapi panggayanya, asapang majelis taklimnya. Padahal di sini juga bobo raos, merarian nyarane ngeguker, itu atasan, atas, alhamdulillah udah. Bu, kalau dibuka, ini teh kelihatannya pada tenang gini teh punya dosa enggak sih? Coba acungkan tangan yang dosanya sedikit. Ibu cuman ibu loh yang ngacung, Bu. Di dalam teori orang yang paling banyak dosanya biasanya ngakunya sedikit kan ya. Acungkan tangan yang dosanya sedang. Acungkan tangan yang merasa banyak dosa. Tuh kalah atoh deh hadirin. Ini sebagian bapak-bapak nggak ngacung. Kenapa? Karena banyak sekali dosa saya. Cik, kalau satu dosa dibales oleh Allah, satu dosa mengeluarkan satu bau. Bau apa ibu-ibu ini? Jawab.
Suami mau nggak dekat dengan ibu? Temen ada yang mau duduk deketan gitu nggak? Aslinya sih bu dikucilkan. Kalau satu dosa dibalas dengan bau. Iya bapak-bapak nunggu masep. Kalau satu dosa dibalas oleh Allah mengeluarkan satu belatung. Seperti apa? Ya teh bilatung wungkul tuh pak. Di sini otak bilatung, mulut belatung. Kita teh aslinya menjijikan. Kenapa bapak dihargai oleh istri? Karena istri tidak tahu kelakuan bapak yang sebenarnya. Itu. Kalau tahu mah utah dah istri teh. Bapak ibu, jangan banyak gaya ya. Jangan pengen dihormatin orang. Kita yang menghormati. Ingin dihargai itu banyak luka di sininya. Banyak kecewa, banyak sedih. Karena berharap dihargai. Apa yang mau dihargai kita ini ha? Sholat aja gak pernah bener. Sedekah pelit. Ngarokok 25.000 sabungkus sebulan. 2 bungsari 2 bungkus 50.000 sebulan 1,5 juta. Ngerokok setahun kali 12 berapa tah? 18 juta. 18 juta setahun. Ngerokok Jumatan 2.000. Sebulan 8.000. Setahun 96.000. Ngarokok 18 juta. Coba eta. Gimana di sisi Allah nanti? Ngejongkeng tah yakin. Langsung kegebuk ngarokok. Si ibu dengekeun tah Pak. Sama dengan biaya kuliah eta. Berhentilah ngerokok. Saya juga heran lihat yang ngerokok teh kayak nggak ada kerjaan, sedot tiup. Nah naonan eta teh gawe. Iya kan? Cobalah. Bapak tahu yang punya pabrik rokok suka ngerokok enggak? Enggak, bos. Bos kenapa enggak ngerokok? Baca dong. Dibungkus rokok. Rokok menyebabkan kanker, serangan jantung, impoten, gangguan kehamilan dan janin. Mau ngapain? Kami jadi orang kaya kalau kami penyakitan. Tapi kenapa bos tetap bikin rokok? Rokok tuh dibikin buat yang gak bisa baca, ngaco gitu kan. Dan gak bisa ngitung. Tapi itu ada ustadz yang ngerokok. Atau jangan sibuk nyari yang ngerokok. Bayangkan Rasulullah SAW perokok bukan? Gak mungkin. Para sahabat di Masjid Nabawi sugan aya asbak. Gak mungkin. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Hanafi, Imam Hambali, kebayang tidak pada ngerokok? Warok, hati-hati, jangankan yang haram, makruh, yang halal juga hati-hati. Mikir. Atau kalau mau contoh teh contoh yang paling bagus. Jadi ketahuan ngarokok kicep. Padahal saya nggak tahu siapa yang ngerokok tapi jadi salah yang pakai datang ke dia jadi menderita. Udah cukup ya. Bukan ingin dihargai tapi menghargai. Itu yang bikin bahagia. Udahlah, jangan sibuk. Ini saya hari ini jam 12 dapat penghargaan ini. Di Basnas Pak sebagai ulama titik-titik lah ya. Mau datang malu. Udah minta izin tidak datang mending ceramah malu Pak. Kan kemarin bawa sumbangan buat Palestina 30 miliar. Itu kan bukan uang saya.
Saya yang ke film. Malu atuh. Saya cuman ngebawain aja. Tapi kan ini sebagai ulama yang mengajak orang berzakat. Dah itu mah kewajiban. Ya. Tapi saya sangat menghargai Baznas yang memberikan penghargaan. Cuma saya malu gitu. Bapak mau mewakili Jung atau Bapak ke sana? Udah diwakili aja oleh yang lebih baik lah. Lanjut. Terakhir, jangan ingin dibalas budi, ulangi. Sekali lagi. Lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Perlukah kita mengingat-ingat jasa baik kita? Kalau kita ingat jasa baik, jatuhnya bahagia atau enggak enak hati kita? Enggak enak teh ciri-ciri dosa. Apakah perlu kita menyebut-nyebut jasa baik kita? Jawab. Kalau nyebut-nyebut jasa baik, hasilnya jadi bahagia atau jadi gelisah? Karena tidak baik. Apakah kita perlu menunggu orang lain berterima kasih? Jawab. Kalau nunggu-nunggu orang berterima kasih, kita jadi bahagia atau jadi jengkel? Bu, Bapak dengerin baik-baik ini ya. Kalau suami ibu berkata begini, apa yang ibu rasakan? Heh istriku, saya nih suamimu. Saya yang membanting-banting tulang. Tukang daging, Bu. Kalian tinggal di rumah ini saya yang beli, saya yang nyicil. Kalian makan tiap hari, tetesan keringat saya tahu. Itu pakai dempul, saya yang ke toko besi. Kalian jalan-jalan ke sana sini, eta motor teh siapa yang beli? Bensin teh siapa yang nyiapin? Saya semuanya. Bu, suami pamer jasa, nyebut jasa. Bagaimana perasaan ibu? Bahagia atau enek? Kupingkeun Raden. Kupingkeun. Bahagia atau enek? Jelas? Kaset? Ibu jadi makin sayang atau jadi sebel? Jelas? Ajangan? Jadi kalau bapak-bapak pamer jasa tuh istri tuh enek dan sebel. Begitu Bu? Malikir lelaki teh. Bu, kami juga sama ya. Lamun ibu disadawai capek ibu teh Pak. Itu langsung naik ke gas dia teh. Apalagi ke anak, ini ibumu nak. Ini ibumu. Cek barudak teh. Kunaon si emak jadi lu pikun deh. Ibu yang hamil. Ibu yang melahirkan kalian. Ibu yang menyusui. Cek barudak teh. Siapa suruh ya deh. Nggak boleh. Nggak boleh. Itu teh nggak ikhlas. Nggak akan bahagia. Lakukan. Nah, perlukah kita mengingat jasa baik kita? Perlukah kita menyebut-nyebut jasa baik kita? Jawab. Perlukah kita menunggu orang lain berterima kasih? Perlukah kita nunggu orang balas budi? Perlukah kita menunggu orang lain menghargai kebaikan kita? Lakukan. 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 Allah tidak akan lupa. Apakah setiap perbuatan kita disaksikan oleh Allah?
Apakah setiap perbuatan kita dicatat oleh Allah? Apakah setiap perbuatan ada balasannya? Mungkinkah Allah lupa ngebalas? Mungkinkah Allah mengecewakan balasannya? Mungkinkah ketuker? Mungkinkah meleset? Mungkinkah ada yang bisa menghalang-halangi? Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin pasti ada balasannya. Udah, tong riweuh, sibuk weh berbuat baik. Terserah. Istri saya nggak menghargai jerih payah saya, keun bae. Terus jadi suami berbuat baik. Pak, Bapak, Bapak ingin istri Bapak nurut ke Bapak? Jawab. Bapak pengen istrinya nurut sama Bapak? Ingin punya istri yang menghormati suaminya? Tidak rewel, mau? Teu nyusahkeun, mau? Tara ambek-ambekan, mau? Mau? Gimana caranya? Bingung kan? Digimanain sok? Jawab, lalaki. Enggak mungkin dikasih berapapun kurang, Pak. Apalagi cuman dikit. Hah, ngan sakieu? Nyari hati. Nih rumusnya yang terakhir ya. Dengerin, Pak. Bapak ingin istri nurut baik, cukup cuma satu kuncinya, Bapak jadi ahli takwa. Nanti Allah ngebalikin. Ini saya mau kasih bukti ya, Ali Imran 134. Bu, Ibu, kalau Ibu melakukan kesalahan, maunya dimarah oleh suami atau diacuhkan atau diberi nasihat lemah lembut? Dinasehatinya mau di depan anak-anak atau secara pribadi? Catat Pak ya. Nasihatnya ingin panjang lebar atau ringkes? Mau bertele-tele atau simple? Catat. Mau diungkit-ungkit kesalahan yang lalu? Pantang ngungkit-ngungkit? Catat. Pantang ngungkit-ngungkit. Sesudah dinasehati dengan simpel, apakah ibu mau dimaafkan? Dimaafkannya sesudah ibu minta maaf atau sebelum ibu minta maaf? Catat. Sebelum minta maaf, maafkan. Sesudah dimaafkan, ibu mau dikasih uang? Catat. Kalau suami ibu seperti itu keren tidak Bu? Ibu bangga tidak punya orang takwa? Alladzina yungfikuna fis-sarra'i wad-dharra, orang yang senang berinfak dalam lapang dan sempit. Lihat lanjutannya, wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah, ciri takwa. Wal afina anin nas, memaafkan orang-orang. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta kepada yang berbuat kebaikan. Udah tahan marah, langsung dimaafkan, kasih kebaikan. Itu takwa. 134. Langsung tuh ibu-ibu mau nurut, ya kan? Tong rewel aki-aki ya. Udah tua kita teh. Kalau nyebut aki-aki, maaf saya juga aki-aki. Saya umur udah 62 sekarang. Tinggal setahun lagi 63. Cucu sudah 17. Biasa we tegur gitu. Lah ibu kan gak ikut campur cicing yang ada. Jadi aki-aki asli abdi mah Pak. Matakna mau ngapain hidup riweuh ya kan? Sebentar lagi juga udahan. Tong ambek-ambekan ki jelek ya enggak? Lagi ganteng aja dulu ambek-ambekan udah jelek. Jangan nyebut apalagi sekarang. Shh, halo. Jadi keren Bu kalau suami begitu. Tambah lagi nih Pak,
Nih, kalau sama istri mah nggak usah banyak omong. Yang penting berbuat yang terbaik. Coba Bapak amalkan, bangun tidur. Doa, habis doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Selanjutnya, doakan istri sebelum istri dibangunkan. Ya Allah, ampuni istri saya, muliakan dunia akhirat. Jadikan menjadi orang yang takwa, istiqomah. Langsung Bapak ke dapur, ambil air hangat. Bu, bangun Bu, kasihkan air minum. Jadi ibu bangun teh, ya Bu. Yang pertama dilihat oleh ibu adalah kebaikan suami, kasih. Udah gitu bawa lagi gelasnya, bawa ke dapur supaya nggak berantakan. Ibu ke kamar mandi, kita beresin tempat tidur, sing rapi. Gelar sajadah, jangan ikut campur, ini urusan kami. Gelar sajadah, pakai minyak wangi dikit sajadahnya supaya anteng sholatnya. Kalau perlu, siapkan anduknya bisi ibu teh, badai bebersih, anduk yang bersih. Giliran kita ke kamar mandi, ke kamar sudah rapi, kita ke kamar mandi, beres dari kamar mandi, gosek, teh, rapikan. Jadi enggak usah istri yang ngebersihin, semuanya dirapikan. Mau makan, anduk sesehen, bawa oleh kita ke belakang. Kemudian diam. Ini teh urusan kami, Bu. Saya teh lagi ngedidik bapak-bapak. Jangan banyak keinginan, Pak. Mau dimasakin apa? Yang gampang aja, Bu. Ini ada juga cuma nasi dengan telur, gak ada masalah. Tidak pernah minta banyak, tidak pernah mencela makanan, selalu berterima kasih. Makasih Ibu. Beres makan, segera kita bereskan meja makan, cuci sendiri, rapikan sendiri, sasapu. Kira-kira kalau suami ibu seperti itu keren tidak? Ibu bangga tidak? Mau nyarekan wae kasalaki seperti itu? Mau rewel? Mau loba kahayang? Beres Pak. Amalkan. Dalilnya apa? Al-Baqarah 195. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuatlah yang terbaik. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang melakukan yang terbaik. Gitu Pak, jadi lalaki mah. Tong seueur miwarang. Tong, tapi istri saya mah sok rewel wae, cicing. Kupingkeun. Kan ada bapak-bapak 70 tahun sehat, awet muda. Aki teh naon amalana meuni seger wae. Awet muda, fresh, abdi mah sederhana, tidak mau riweuh, tidak mau ribut, tidak mau bertengkar, tidak mau berbantah-bantahan, tidak mau berdebat lah intinya mah gitu. Oh gitu kek? Jadi kita tidak suka berdebat? Enggak. Kata saya mah enggak mungkin kek dengan tidak berdebat jadi sehat, jadi awet muda, teu mungkin. Saya setuju dengan pendapat saudara. Beres. Udah dibilangin gak mau berdebat ya kan. Entah saya manehna tersetuju aja kan bae. Oh iya saya beres. Teriweuh ya kan. Ya mah riweuh we sagala teh ulah. Apalagi Ramadan. Orang takwa kan gak marah-marah. Para pemarah tuh orang yang tidak atau kurang takwa. Baca dong 134 itu. Ada kakek-kakek umur 80, seger, sehat. Aki, apa rahasianya? Satu, saya emang gak mau marah-marah kecuali untuk urusan penting. Yang kedua apa? Yang kedua, ternyata urusan duniawi mah gak ada yang penting. Gitu. Jadi hari-hari, Ki, spion coplok tuh, ada yang maling. Dan bayar meser deh spion baru. Beres. Aki, yo non teh listrik naik jadi 2 juta cabut. Hah?
Dicabut mah poek atuh, bayar. Beres ya. Masa hayang dua nana ya. Abah, itu geuning barudak teh mahal ayeuna mah. Bayaran sekolah mahal, keluarkan. Hah? Dikeluarkan mah bodoh, bayar. Beres ya. Aki, saya tah hitut, sehat, beres. Muni bau pisan, berarti orang terkena COVID, beres. Silahkan lah, mau liur-liur ya. Abdi malim liur, Pak. Wah, kumaha pilpres ya kan atos nyoblosna. Entos we, da tiba lagi ganti-ganti presiden, tetep we kita mah kayak gini ya enggak? Makin tua, betul tidak? Da Tuhan kita mah bukan presiden. Yang penting melakukan aja yang terbaik. Da ujian presiden teh orang yang harus dikasihani. Hidupnya cuman sebentar, jabatan sebentar, di akhirat. Halo. 280 juta ngeyepek atuh Bu. Makanya nggak usah pengen jadi presiden. Siapa yang mau mencalonkan ya? Terima kasih aki-aki, nenek-nenek. Itu teh doa panjang umur. Ini yang di atas kedengaran enggak? Naon cing. Kita Darut Tauhid ada lembaga amil zakat ya. Alhamdulillah kemarin Masya Allah. Ya taseh kantu ningali unggul. Batal atuh ceut mana. Kapan menuju siap-siap Ramadan memperbanyak saum. Nah, jadi kita sudah terkumpul kemarin 30 miliar rupiah. Tapi susah masuknya ke sana teh Pak. Abdi kemarin di Jordania, sebelahan sareng Palestina. Wah, sangat susah masuk. Tapi kita berusaha. Di sana ada pesantren Darut Tauhid juga di jalur Gaza teh. Aman, tidak dibom tah masjid dengan yang dibom itu pabrik air minum. Jadi kita punya pabrik air minum, kita teh maksudnya umat Islam dari Indonesia. Dibom itu tankina pada hancur ya situlah. Insyaallah. Nah, sekarang kita kumpulkan juga buat saudara kita di sana ya. Kita kirim naon weh ke sana sebisa mungkin sampai. Sambil kita baca Quran, sambil bersedekah untuk saudara kita di Palestina. Mau? Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bisyai'in bihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad.
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Duhai Allah yang Maha Menatap, berkahilah majlis ini. Ampuni semua dosa kami ya Allah, sebanyak apapun. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami ya Allah. Ampuni semua keburukan akhlak kami kepada ibu bapak kami. Ampuni semua kezaliman kami, keluarga dan anak-anak kami. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni dan sayangi ibu bapak kami. Bahagiakan sisa umurnya. Karuniakan husnul khotimah. Jadikan ahlul jannah ya Allah. Ya Rabb, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepada kami keluarga sakinah. Jadikan pendamping hidup kami yang menguatkan iman dan amal kami. Titipkan keturunan yang soleh solehah. Muliakan akhlak anak-anak kami ya Allah. Sehatkan lahir batinnya. Mudahkan cita-cita yang maslahat dunia akhiratnya. Jauhkan keturunan kami dari perbuatan durhaka. Jauhkan dari apapun yang menghinakan. Ya Allah, berikan kami umur di bulan Ramadan ini ya Rabb. Karuniakan ilmu agar kami bisa beramal dengan benar. Karuniakan kepada kami qalbun salim ya Allah. Hati yang ikhlas dalam beramal. Jauhkan kami dari ujub, dari riya, dari sombong, dari dengki, dari penyakit hati ya Allah. Ya Allah, berikan kami kesehatan lahir wal batin. Berikan kepada kami rizki yang halal barokah. Berikan kepada kami nikmatnya ibadah, doa yang Engkau ijabah. Karuniakan kepada kami istiqomah. Undang kami ke Baitullah ya Allah. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkur wa dhanban maghfur. Ya Allah, tolonglah saudara kami di Palestina ya Rabb. Allahumma ansurhum 'alal qaumiz zalimin. Tolonglah mereka atas kaum yang zalim. Kuatkan iman saudara kami ya Allah. Berikan kecukupan atas segala kekurangannya. Bebaskan dari penjajahan kaum yang zalim ya Allah. Menangkan atas kaum yang zalim. Ya Allah, berkahi sisa umur kami. Karuniakan akhir hayat husnul khotimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Berkahi majlis ini ya Allah. Berkahi masjid ini ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sampai jumpa di medsos. Kalau Ramadan nanti mau buka di RCTI, mangga ada kultum ya. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.